Shalom, kali ini kita akan belajar langkah ke-7 dari Scripture Sculpture. Ada 7 langkah dalam membuat khotbah ekspositori, yaitu pelajari teks, temukan struktur teks, temukan gagasan teks, buat jembatan tujuan, temukan gagasan khotbah, temukan struktur khotbah, dan sampaikan khotbah. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada langkah terakhir, yaitu sampaikan khotbah. Outline atau naskah khotbah kita sebaiknya memuat unsur-unsur seperti berikut, yaitu judul khotbah yang diikuti nats, lalu pendahuluan, poin khotbah, dan kesimpulan. Inilah unsur-unsur standar yang harus ada dalam sebuah naskah khotbah. Untuk bagian pendahuluan, kita awali dengan cerita pembuka yang sifatnya sekuler atau umum. Bisa ini isu-isu yang terhangat, bisa ini pengalaman pribadi, bisa ini cerita fiksi, atau apapun itu asal sekuler. Lalu juga perlu kita sampaikan jembatan tujuan kita dan gagasan khotbah kita di bagian pendahuluan. Untuk bagian poin khotbah terdiri dari eksposisi atau penjelasan, ilustrasi atau penggambaran, dan aplikasi atau penerapan. Eksposisi bisa berisi hasil penemuan kita dari langkah pertama, yaitu pelajari teks. Kemudian untuk ilustrasi, gunakanlah variasi dan kreativitas. Untuk aplikasi, usahakan ini menyentuh kebutuhan pendengar. Lalu di bagian kesimpulan, kita bisa mengulas kembali gagasan khotbah, kemudian ulas kembali poin khotbah secara ringkas, kemudian ajaklah jemaat atau pendengar untuk berkomitmen melakukan pesan Tuhan. Pendahuluan khotbah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ialah menarik perhatian audiens. Maka disarankan buatlah pendahuluan semenarik mungkin. Yang kedua, menjelaskan kebutuhan yang relevan bagi audiens dan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, menyatakan tujuan khotbah atau jembatan tujuan. Dan yang keempat, mengarahkan audiens ke gagasan khotbah. Terkait poin khotbah, usahakanlah membuat poin khotbah yang sejajar. Jika membahas ciri-ciri, harus semuanya ciri-ciri. Jika membahas cara, semuanya membahas cara. Jika membahas alasan, semuanya terkait alasan. Jadi ini tergantung kata kunci apa yang saudara pakai. Usahakanlah sejajar. Yang kedua, poin khotbah usahakan pendek. Tujuannya apa? Supaya mudah diingat. Lalu yang ketiga, menarik. Bisa gunakan kreativitas permainan bunyi asal tetap sesuai dengan konteks. Dalam membuat dan menyajikan poin khotbah, pakailah prinsip save A, yaitu state the point, di mana saudara menyatakan poin khotbah dengan jelas dan menarik. Yang kedua, anchor the point, di mana saudara menyebutkan ayat pendukung poin khotbah saudara. Yang ketiga, validate the point, di mana saudara menjelaskan eksposisi ayat pendukung poin. Yang keempat, explain the point. Di sini saudara mengungkap makna poin khotbah saudara itu dan berikanlah ilustrasi supaya semakin jelas. Kemudian yang kelima, apply the point, di mana saudara membuat aplikasi pada setiap poin khotbah. Dalam membuat kesimpulan, usahakanlah singkat dan tidak bertele-tele. Kemudian jangan memperkenalkan materi baru karena ini akan memperlama khotbah saudara. Kemudian sebutlah gagasan dan poin khotbah secara ringkas. Kemudian ajaklah audiens untuk berkomitmen melakukan pesan Tuhan melalui khotbah saudara. Lalu terkait judul khotbah, pastikan kalau membuat judul khotbah sesuai dengan isi khotbah, sehingga benang merahnya akan terlihat. Lalu usahakanlah membuat judul khotbah secara menarik. Gunakan kreativitas saudara. Lalu pastikan judul khotbah saudara itu mudah diingat.
maka janganlah membuat judul yang terlalu panjang. Ada beberapa tips dalam menyampaikan khotbah. Yang pertama, kuasai isi khotbah agar tidak terpaku teks sepanjang khotbah. Akan tidak menarik jika sepanjang khotbah saudara tertunduk ke bawah, sibuk melihat naskah khotbah. Naskah khotbah hanya dilihat sesekali saja. Kedua, gunakan gestur dan tatapan muka, yaitu gerakan tangan, gerakan badan seperlunya. Lalu jagalah dinamika, meliputi tempo dan intonasi. Jangan berapi-api terus-menerus dari awal sampai akhir, tapi juga jangan terlalu pelan dari awal sampai akhir. Nanti jemaat mengantuk. Jagalah dinamika. Lalu kreatiflah dalam membuat judul, pendahuluan, dan ilustrasi khotbah. Sehingga khotbah kita bukan hanya biblikal, tapi juga menarik untuk disimak. Lalu usahakanlah komunikatif, tidak grogi dan tidak kaku. Kita masih memakai Efesus 3 ayat 16-19 sebagai contoh, di mana sebelumnya kita sudah merumuskan 3 gagasan khotbah dan 3 struktur khotbah. Pada kesempatan kali ini secara ringkas dan cepat saya akan jelaskan 3 bagan khotbah yang berbeda. Khotbah yang pertama berjudul Kebutuhan Spiritual Jangan Sampai Tertinggal. Mengapa saya beri judul ini? Saya punya maksud supaya jemaat jangan hanya mendoakan kebutuhan jasmani saja, kemudian lupa mendoakan kebutuhan spiritualnya. Perhatikan bagan khotbahnya, ada pendahuluan, poin khotbah, dan kesimpulan. Setiap poin khotbah terdiri dari eksposisi, ilustrasi, dan aplikasi. Bagian pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, dan kesimpulan tidak saya tulis lengkap karena akan menguras waktu. Jadi nanti setiap saudara yang melihat video ini bisa mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai kreativitas masing-masing. Saya hanya akan menyantumkan poin khotbahnya saja. Kebutuhan spiritual jangan sampai tertinggal. Apa saja kebutuhan spiritual yang perlu kita doakan? Ada 3 kebutuhan. Perhatikan kata kunci yang dipakai adalah kebutuhan. Kebutuhan yang pertama, kekuatan oleh Roh Kudus. Kebutuhan yang kedua, pemahaman akan kasih Kristus. Kebutuhan yang ketiga, kepenuhan ilahi terus-menerus. Khotbah yang kedua berjudul Mendoakan Kerohanian Saudara Seiman. Tujuannya supaya jemaat tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi peduli kepada saudara seiman, salah satunya dengan cara mendoakan kerohanian mereka. Apa tujuan kita mendoakan kerohanian saudara seiman? Ada 3 tujuan. Perhatikan kata kunci yang saya pakai adalah tujuan. Tujuan yang pertama, supaya mereka dikuatkan sampai tak tergoyahkan. Tujuan kedua, supaya mereka memahami kasih Kristus untuk dipraktekkan. Tujuan yang ketiga, supaya mereka dipenuhi Allah dalam keseharian. Untuk bagian pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, dan kesimpulan, silahkan setiap saudara yang melihat video ini bereksplorasi sendiri, gunakan kreativitas sendiri, kembangkan sendiri. Khotbah yang ketiga berjudul Bertumbuh Terus di Dalam Kristus. Maksudnya supaya orang Kristen, jemaat, itu bertumbuh terus secara spiritual dan memperlihatkan ciri-ciri dalam kehidupan mereka. Apa ciri-ciri orang yang bertumbuh secara spiritual di dalam Kristus? Ada 3 ciri. Perhatikan kata kunci yang saya pakai adalah ciri. Ciri yang pertama, kuat menghadapi problema hidup. Ciri yang kedua, kasih menjadi gaya hidup. Ciri yang ketiga, keserupaan dengan Kristus selama hidup. Untuk pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, dan kesimpulan, silakan saudara kembangkan sendiri. Jadi inilah 3 bagan khotbah yang saya buat dan saya sajikan secara ringkas. Selamat mencoba.